gue kan ekstrovert banget ya. Jadi gue tuh punya teman di sana sini gitu. Jadi gue kayak dulu orang bilangnya social butterfly, kayak gue jumping around di sana sini. Nah dulu tuh saking gue banyak temennya, saking gue ekstrovertnya, malah gue ngerasa kesepian. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama di Radio Motif. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast. Gue Rira. Di podcast ini kita akan mendengarkan pengalaman kesepian, lost point, dan cara mereka melewatinya. Nah, di hari ini nih, kita akan membahas tentang fangirling. Seorang fangirling yang mungkin aja mengalami kesepian. Langsung aja kita sambut Kak Sinta. Halo Kak Sinta. Halo. Baik nih kabarnya? Baik, lagi baik banget sih jujur. Asik. Udah siap untuk ngobrol-ngobrol nih, bahas Udah. tentang cowok-cowok kita ini? Udah siap banget, takutnya malah kalau kepanjangan jadi 4 jam bahasannya. Biasanya kalau udah ngomongin fangirl susah kan berhentinya. Iya, bener-bener pasti ada aja gitu yang Ada harus aja. dibahas gitu. Betul. Oke, Kak boleh gak sih perkenalin diri dulu nih untuk Sobat Nadir? Oke, halo Sobat Nadir, nama aku Sinta. Aku sekarang kerja di salah satu tech company knowing as ByteDance di bagian TikTok. Selain itu aku juga sibuk freelance, sometimes ngerjain konten orang, sometimes jadi penengah antara mungkin big media dengan para celebrities atau influencers, dan pastinya sibuk fangirling dan mendukung NCT. Oke. Sebelumnya itu ngerjainnya apain aja tuh Kak? Yang mana tuh? Oh yang pertama tuh yang TikTok. Iya yang TikTok itu. Di TikTok company sih, kerja kantor. Aku sebagai local service creator ops. Jadi local service itu sebenarnya salah satu fitur terbaru TikTok. Dicek-cek ya guys. Dan aku ngurusin para creator yang kita pakai untuk ibaratnya meningkatkan awareness dan meningkatkan fitur local service ini gitu. Ini tim baru banget. Aku juga belum sampai setahun di TikTok. Terus yang freelance itu? Yang freelance, mungkin salah satunya aku dan salah satunya aja ya. Salah satunya mungkin aku sering kerja sama beberapa influencers untuk bantuin mereka nge-create brand kontennya gitu. Jadi penengah antara brand yang deal sama mereka dengan merekanya dan ngebantuin eksekusi untuk semua produksian kontennya gitu. Kayak aku pernah lihat deh kayak gitu di TikTok juga ya. Suka ada konten-kontennya. Betul. Nelfonin KOL gitu. Iya, masih. betul. Oke, berarti itu ya Salah satunya satunya itu freelance aja sih. Asik. Kenapa tuh Kak bisa tertarik ke pekerjaan itu? Mungkin karena gue dulunya gue pernah kerja di bidang industri musik, terus gue pernah kerja di bidang podcast juga. Jadi mungkin dari situ gue punya banyak kenalan. Gue pernah di agensi juga, kenalan sama beberapa influencers dan sejenisnya. Dan pada akhirnya kita cocok untuk kerja bareng. Jadi saat gue udah cabut dan udah pindah kerja kantor, mereka tuh kadang, karena gue punya kenalan-kenalan itu dan gue juga punya kenalan beberapa brand dan media, kadang mereka minta tolong gue dan akhirnya gue hubungin mereka. Awalnya mungkin gitu, terus jadi yaudah sih kalau ada proyekan sama lo ya lewat lo aja kayak gitu. Jadi iya lumayan lah karena gue juga senang sibuk, jadi kayak gue happy aja ngerjainnya gitu. Kalau industri musik tuh ngapain Kak? Dulu gue merchandisernya Fizz, kalau teman-teman mungkin tahu. Jadi dulu gue part of Saniter juga. Sebelum ada Saniter bahkan gue udah bareng Fizz. Dulu gue bantuin mereka di merchandising. Habis itu gue sempat join Saniter as consumer product gitu. Mantap ya. Banyak banget nih kelihatan nih Kakak ini aktif. Nggak bisa diam memang. Extrovert levelnya gue 99% kayak gue. Nggak bisa diam. Mantap. Oke, kan Kakak nih seorang fangirling nih. Kalau menurut Kakak fangirling itu apa sih? Oh wow, apa itu fangirl? Buat gue personal ya, balik lagi ngomongin kayak gini gue gak mau mewakilkan para fangirl yang lain. Jadi ini personal gue aja. Buat gue fangirl itu perempuan yang fan. Bahasa Indonesianya enggak, buat gue
when kita idolize someone, admire someone di satu level tertentu, itu menjadikan kita seorang fangirl gitu. Dan gue bisa bilang gue a loyalist fangirl banget, karena ya gue loyal, gue hanya fangirl satu grup ini. Walaupun mungkin gue suka yang lain juga, tapi gue tetap hanya loyalnya ke satu grup inilah yang membuat gue bekerja keras untuk mengejar dan menonton dan mengapresiasi mereka kayak gitu. Siapa tuh? Katanya udah dibahas di depan. NCT. Mantap. Neo got my back. Gimana sih Kak? Kenapa bisa awalnya jadi fangirling tuh gimana? Wah, ini gue sedikit cerita kali boleh ya? Boleh. Jadi gue tuh sebenarnya adalah seorang fangirl terakhir di keluarga gue. Oke. Jadi kayak nyokap gue seorang fangirl duluan, she loves SHINee, Taemin. Terus kakak perempuannya juga super suka SHINee, Jonghyun. Adanya nyokap gue ARMY, suka BTS. Dan oma gue is a fan of EXO. Jadi kayak gue lah orang yang dulunya kayak, kenapa ya mereka suka banget sama K-pop gitu. Dan dulu ya kita pernah ada masalah, gue dan keluarga inti gue pernah menghadapi satu masalah keluarga. Dan gue lihat itu sedikit mungkin membuat nyokap gue down kali ya, gue bilangnya gitu. Mungkin gue gak bisa ceritain detail, tapi intinya nyokap gue itu down. Dan gue kembali melihat dia tersenyum itu saat dia nonton Taemin gitu. Misalnya dia menemukan Taemin dan SHINee di hidupnya. Dan disitu adalah detik dimana gue ngerasa kayak, oh, kata-kata music can save your life or idol can save your life tuh nggak cuma omong kosong gitu. Karena gue lihat langsung gimana nyokap gue yang tadinya udah kayak down parah balik jadi orang yang tertawa lagi gitu, simply karena konten seorang idol, which is kayak wow, S5 untuk marketing para idol ini gitu. Mantap. And then kalau untuk yang mungkin tahu, Taemin itu pernah join Super M dari SM, jadi kayak super group gabungan dari beberapa member-member SM yang ya top-topnya gitu lah ya, dijadiin satu grup. Dan itu bikin nyokap gue jadi nonton dong di TV segala macam. Dan nyokap gue bilang, iya ini Avengers Group gitu dari SM. Gue kepo dikit dong karena belum pernah denger sebelumnya ada namanya Avengers Group kan. And then gue nonton karena gue pengen lihat kayak, gue pengen lihat aja di si Taemin yang nyokap gue suka banget ini gitu di Super M. Gue tahu Taemin dulu, gue pernah suka SHINee tapi cuma ya suka-suka gitu aja lah. And then gue nonton. And then Taeyong sama Mark ini adalah dua orang rapper yang langsung menarik perhatian gue. Kayak, siapa ini? Who are they gitu. Kok kayaknya harus nih ya? Kok kayaknya gue harus tahu mereka siapa gitu. And then gue tanya nyokap gue, dan yaudah dari situlah gue mencari tahu. Ternyata pas gue tahu mereka dari NCT, fun fact-nya itu gue udah sering dengerin lagu NCT. Tapi gue gak pernah ngulik siapa penyanyinya. Jadi mereka tuh cuma ada kayak di playlist gue lagunya. Salah satunya lagu Simon Says. Tapi gue tuh gak yang kayak, NCT siapa nih, gak gitu. Kayak gue dengerin karena gue suka aja. Dan dulu gue dancer, jadi kayak gue pernah nari pakai lagu mereka, tapi gue bukan cover ya, kayak pakai lagu mereka buat bikin dance gitu. Terus ternyata ini udah pernah gue dengerin, lagunya tuh cocok. Jadi dimulainya dengan NCT Illichil 127 gitu. Dari situlah gue tenggelam, diving bahasanya kalau tadi kata Kak Priscil, kayak diving untuk mencintai mereka secara ugal-ugalan kayak gitu. Dari situ. Tapi emang kalau dancer pasti suka si Ilchil, soalnya kayak banget. Lagunya beat banget kan, Banget. Mantap gitu. Kayak dulu tuh gue suka mereka bener-bener dari performance dulu. Kayak gue belum kayak nyari-nyari konten mereka, kayak gue belum lihat tuh sisi Taeyong yang paling gue suka tuh lucu-lucu gitu. Gue ngeliatnya masih dia yang sebagai leader dan sebagai performer yang gila nih orang nari sama rapnya, karismanya mantep banget kayak gitu. Jadi ya emang gue jatuh cinta sama mereka dari segi performance dulu sih, jujur. Asik. Oke, kita masuk ke topik penting nih. Oke. Takut banget topik penting apa ini. Kalau menurut kakak, kesepian itu apa sih kak? Aduh, kesepian itu apa sih? Padahal gue udah tahu ini mau ngomongin kesepian, tapi gue tetap kaget tanya kayak gitu. Kesepian ya. Ya kesepian itu seperti yang orang-orang tahu sih, lo merasa lo tuh sendiri gitu. Simpelnya kayak gitu. Menurut gue kesepian adalah saat lo ngerasa lo sendiri, dan pasti gue yakin semua orang dunia ini pernah mengalami fase yang namanya kesepian. Adakah pengalaman yang ingin diceritakan dari kesepian itu? Kesepian, pasti semua orang sering ngalamin kesepian ya, nggak sekali dua kali. Cuma mungkin kalau buat gue personal, hit hard gue merasa gue super kesepian itu ya sebelum gue suka Super M itu di 2018. Itu kayaknya salah satu momen gue ngerasa kayak, wah
gue kesepian banget nih. Tapi sebenarnya kesepian kayak apa yang gue alamin, lo pernah gak sih ngerasa kayak gue kan ekstrovert banget ya, jadi gue tuh punya teman di sana sini gitu. Jadi gue kayak dulu orang bilangnya social butterfly, kayak gue jumping around di sana sini. Nah dulu tuh saking gue banyak temennya, saking gue ekstrovertnya, malah gue ngerasa kesepian. Dan menurut gue itu suffocating. Jadi saat kayak gue ngerasa, oh di sekitar gue tuh banyak orang loh, gue tiap hari cabut sama orang-orang, gue tiap hari ketemu temen baru, gue tiap hari kerja, gue tiap hari kampus gitu. Tapi gue ngerasa gue gak punya siapa-siapa deep down. Itu menurut gue lebih stres daripada gue bener-bener sendirian dan emang gak ketemu orang-orang. Karena saat gue gak ketemu orang-orang dan gue ngerasa kesepian, itu wajar. Kayak otak gue sama hati gue sejalan. Kayak ya emang lo lagi sendirian sih, wajar ngerasa kesepian. Tapi waktu gue justru dikelilingi banyak orang, tapi gue ngerasa gak ada yang bisa ngerti gue atau gak ada yang bisa gue ajak ngomong, mungkin kayak deep talk, atau saat gue kena masalah, gue ngerasa gue gak bisa terbuka sama orang-orang ini. Di momen itu gue sangat ngerasa kayak kesepian banget dan suffocated banget ya, karena gue ngerasa kayak otak dan hati gue berbenturan gitu. Jadi kayak mata gue ngeliatnya sekitar gue nih rame, otak gue, logik gue mengatakan bahwa lo lagi bareng sama orang-orang, tapi hati gue ngerasa kayak gila gue gak punya siapa-siapa nih di antara segini banyak orang, kayak gitu. Itu di 2018. Berarti fase itu kakak berapa lama tuh kak? Di fase Wah itu fase gue kuliah sih. Mungkin itu gue gak bisa bilang kayak legit waktunya berapa lama, tapi gue bisa bilang kayak mungkin hampir 1 tahun sampai 2019. Itu adalah masa yang gue merasa gue jadi benci banyak hal, atau gue jadi marah gitu karena gue gak bisa menghadapi kesepian gue sendiri, kayak gitu. Marahnya seperti apa kak? Marah seperti apa? Long story short, itu sebenarnya ada kesalahan gue juga di dalam kisah gue di tahun itu. Mungkin gue gak bisa ceritain detail karena ada banyak orang-orang yang terlibat. Tapi di tahun itu gue merasakan, gue melakukan satu kesalahan yang mengakibatkan gue bertengkar dengan banyak pihak. Walaupun gak sepenuhnya kesana ada di gue, tapi ada di pihak gue dan di pihak lawannya juga. Kita sama-sama salah, dan itu ngebuat gue kehilangan banyak banget teman-teman gue, dan dia juga mungkin kehilangan banyak orang. Yang kita berdua sama-sama terpukul akan masalah itu. Dan di saat itu gue ngerasa kayak gue marah sama diri gue sendiri, karena gue kok bisa sih Sin gitu, lo ngelakuin ini dengan secara sadar gitu, sebuah kesalahan gitu. Tapi di sisi lain gue juga marah dengan kondisi dan dengan orang yang bersangkutan, karena gue merasa kayak di momen itu gue belum menjadi Sinta yang sekarang. Gue masih menjadi Sinta yang sangat mementingkan orang lainnya banget. Jadi gue ngerasa saat orang yang bersangkutan dengan gue ini bicara ke orang-orang tidak fakta sepenuhnya, dia bukan berbohong, dia hanya meninggalkan fakta-fakta penting, meninggalkan fakta kesalahan dia. Jadi hanya kesalahan gue yang salah terungkit dengan 1-2 alasan ke gue bahwa kayak dia takut segala macam malah. Dan gue di momen itu menerima itu kayak oke, ya udah nggak apa, toh mungkin bagi dia lingkungan ini lebih penting dibanding gue ke lingkungan ini gitu. Mungkin dia lebih dekat dengan lingkungan ini. Jadi akhirnya gue mengalah dengan membiarkan rumor yang beredar itu rumor bahwa sebenarnya gue yang salah gitu. Dan itu bertahan setahun rumornya, sampai ada orang yang akhirnya berani untuk, salah teman deket gue, bahkan gue sebenarnya gak deket banget loh, ini kayak temen gue gitu, yang dia berani untuk enggak gitu kayak sebenarnya kayak gitu. Dan akhirnya itu orang-orang baru tahu bahwa kayak kesalahan itu enggak 100% ada di gue. Jadi gue mungkin marah dengan kondisi, marah dengan gue yang terlalu lemah untuk enggak stand up for myself di momen itu kayak gitu. Dan gue yang terlalu mungkin apa ya, bedain empati sama terlalu mengalah ya. Jadi ini bukan empati teman-teman. Kayak kalau emang lo nggak sepenuhnya salah, you have the right to say it gitu. Cuma di momen itu mungkin gue terlalu ya udah nggak apa, terlalu ya udah aja lah gitu. Dan gue nggak nyangka ternyata itu mempengaruhi gue deep down. Berarti pada saat itu kakak juga ngerasain kecewa kan? Oh banget sih, banget. Gimana tuh kak, kecewanya sampai kayak gimana kakak? Gue kecewa banget sih, sampai kayak gue merasa kayak itu adalah tahun terburuk gue mungkin. Kayak gue sampai kecewa di titik itu terjadi di satu era di mana gue masih kuliah. Gue saya membenci tempat gue kuliah gitu. Sampai sekarang kalau tanya apa gue mau balik ke tempat itu, jawaban gue kan enggak gitu. Dan gue merasa, tapi tahun itu gue merasa kekecewaan itulah yang merubah gue menjadi orang yang lebih kuat. Dan ya semua orang punya cara untuk melewati masa kesepian dan masa kecewanya. Betul. Gitu. Dan gue adalah orang yang berhasil melewati itu dengan output gue mengarahkan kemarahan gue
bukan untuk hal jadi marah itu bukan jadi hal yang mengontrol gue, tapi gue mengontrol kemarahan itu untuk dijadikan kekuatan gue untuk tetap berdiri gitu loh. Karena gue marah, gue jadi bisa jalan ke depan. That's why kenapa gue nggak terlalu personally, gue nggak terlalu setuju dengan orang yang bilang lo harus get rid of anger feelings. Menurut gue kayak anger feelings itu justru bisa macu lo untuk tetap bergerak gitu. Karena gue marah, gue nggak mau menyerah. Jadi kayak karena gue marah, gue mau ngebuktiin bahwa kayak gue bisa bangkit gitu. Walaupun mungkin outputnya jadinya orang-orang sekitar gue sekarang mungkin ngerasa gue jauh lebih dingin atau jauh lebih keras daripada gue yang dulu gitu. Ya tapi seenggaknya gue survive that phase gitu loh. Jadi ya lo saat lo ada satu titik yang menurut gue kecewa berat banget atau kesepian banget, ya outputnya tuh menurut gue cuma ada 3. Ya lo menyerah, lo menjadi lebih kinder dengan dunia, atau lo menjadi lebih keras gitu. Dan mungkin gue satu dari sekian orang yang jatuhnya ya gue jauh jadi lebih keras hati gitu. Which is gue tahu itu ada pro consnya, tapi ya hidup kan pilihan ya. Iya, Dan gue betul. merasa konsekuensi dengan pilihan gue yang ini adalah konsekuensi yang paling bisa gue hadapi dibanding yang lain. Ini juga ya. Berarti masalah itu kompleks juga ya, termasuk. Kompleks. Masalah itu sebenarnya mungkin tuh hanya masalah simple. Seorang anak SMA atau anak kuliahan atau anak perkantoran bahkan kayak mungkin itu kayak simply drama di dalam kehidupan pertemanan dan kehidupan pertemanan, love life dan hal-hal kayak gitu lah, di sosial aja gitu. Cuma yang gue tidak sangka adalah ternyata ya itu ternyata Efeknya. di momen itu the way gue merespon kan juga penting ya. Iya, betul. Mungkin kalau gue meresponnya bodo amat, gue akan jadi nggak kayak gitu. Tapi ternyata hal itu gue responnya di saat itu entah kenapa ternyata itu menghancurkan gue, Sinta yang lama gitu, Sinta yang tahun itu tuh hancur karena itu gitu. Sampai gue ngerasa gue sempet kayak merasa gue lost myself di situ gitu loh. Tapi ya gue nggak apa-apa gitu karena gue losing that self, gue menemukan this self yang sekarang gitu. Jadi ada untungnya ya. Betul, menurut gue semua masalah pasti ada untungnya, it's fine. Ada jawaban lah ya istilahnya. Ada jawaban. Dan itu jadi pelajaran juga ya, Kak? Banget, jadi pelajaran banget karena gue jadi belajar banyak banget tentang keputusan, tentang menaruh diri sendiri menjadi prioritas, tentang memilih, dan tentang pertemanan sih. Oke. Tapi kakak sudah pernah di fase putus asa gak, Kak? Putus asa, puji Tuhannya gue enggak sih. Gue tidak pernah putus asa. Karena justru itu yang gue bilang, yang bikin gue gak pernah putus asa, vanilla adalah kayak anger feeling gue. Jadi karena gue merasa gue marah, justru gue jadi gak pernah mau menyerah gitu. Karena gue jadi kayak enak aja give up. Gila, gue dihancurin segini gilanya sama orang-orang ini, sama dunia ini. Gak mau lah give up, enak di mereka menang kayak gitu. Nah gue tuh punya gue punya tendensi karakter itu, kayak enak aja, gak bakal gue putus asa, lihat aja gue bakal lebih berhasil lebih sini kayak gitu. Jadi gue tidak pernah, puji Tuhannya berarti ini, dan gue semoga kedepannya akan selalu memegang teguh prinsip gue yang ini. Oke. Baiklah, ini juga ya ternyata. Wow. Kak, kakak tuh pernah ngalamin lowest point gak sih, Kak? Lowest point, Apakah sama atau ada pengalaman yang lain? 2 kali mungkin. Waktu gue ada masalah sama bokap gue, itu gue masih SD. Cuma mungkin gue pendem begitu lama dan meledaknya di SMA. Sama 2018 itu sih menurut gue. Boleh ceritain gak, Kak? Sedikit aja. iya, manusia bisa salah. Bokap gue juga manusia. Jadi bokap gue pernah melakukan sebuah kesalahan ke keluarga gue. Tapi di situ gue masih kelas 6 SD. Yang adalah gue belum terlalu besar untuk bisa merespon itu dengan baik, untuk bisa mengerti bahwa kayak orang itu bisa salah, manusia itu bisa salah. Tapi gue juga tidak terlalu kecil untuk melupakan itu. Pada akhirnya respon gue adalah diem. Dan dulu gue tuh sama nyokap gue deket banget. Jadi di momen itu juga nyokap gue mungkin gak punya teman deket terlalu banyak. Jadi dia cerita juga sama gue. Masih kelas 6 SD. Jadi gue menampung banyak cerita itu. Dan gue kira tuh gue baik-baik aja. Dan ternyata ada perubahan sifat gue yang mungkin gue gak bisa sadari. Tapi mungkin keluarga sekitar gue menyadari. Gue yang jadi mungkin lebih cepat marah, gue yang sumbu pendek, gue yang kalau diajak ngomong bokap gue jadi kayak gak mau jawab kayak gitu. Dan akhirnya itu meledak di kelas 2 SMA, dimana di situ tiba-tiba kayak ya bahasa Gen Z zaman sekarang mungkin mental health gue baru kebongkar bahwa kayak gue tuh pahit gitu sebenarnya sama kejadian itu gitu.
Dan disitulah tiba-tiba kayak yang bikin kelihatan banget adalah tiba-tiba kayak semua nilai gue drop, gue jadi malas ngapa-ngapain, kayak ya mungkin karena gue gak bisa merespon dengan baik tadi, dan itu udah dipendem lama dari 6 SD sampai kelas 2 SMA 5 tahun ya. Lumayan. Jadi mungkin udah jadi something yang harusnya bisa diatasi lebih cepat. Betul. Kayak ibaratnya kalau lo sakit kanker, lo tahu dini, lo atasin lebih cepat. Betul. Tapi ini udah terlalu akut gitu di momen itu, dan itu akhirnya meledak di situ gitu. Dan itu mungkin salah satu lowest point gue. Dan waktu saat gue udah mulai stabil dan udah mulai bisa memperbaiki karakter dan emosional gue harus distract dengan another masalah di 2018 yang jaraknya berarti cuma 3 tahun dari kejadian gue meledak pertama itu. Iya. Dan itu adalah pertama kalinya gue merasa gue relapse lagi ke fase gue seperti waktu gue SMA gitu. Kak, meledaknya tuh seperti apa sih, Kak? Seperti apa? Mungkin salah satu contohnya adalah sesimpel kayak gini. Ini gue gak bisa jelasin terlalu detail, tapi mungkin ini salah satu contoh simpelnya. Gue tuh dulu kalau bangun pagi dibangunin nyokap, kayak tak bangun gitu. Gue di rumah dipanggilnya Sinta, dipanggilnya tak, jadi jarang dipanggil Sin. Tak bangun gitu. Normalnya harusnya respon dibangunin apa? Aduh ya bentar lagi, atau kayak iya bangun gitu. Cuma karena mungkin gue tuh sebenarnya deep down kayak memendam banyak amarah gitu yang gue tidak pernah ledakin waktu di SMA itu. Ada satu momen dimana perubahan itu mulai kelihatan di saat gue udah gak bisa, mungkin diri gue udah gak bisa mendem lagi. Jadi gue disenggol nih kakinya, tak bangun. Misalnya gue belum bangun, disenggol kedua, tak bangun. Gue tuh bisa teriak kayak, apaan sih, sebentar gak? Ke nyokap gue, yang notabene cuma bangunin gue, yang dia sudah lakukan selama belasan tahun. Dan mungkin perubahan-perubahan kecil gitu gue ngiranya kayak ya simply gue lagi grumpy aja hari ini gitu. Tapi mungkin untuk nyokap gue yang membangunkan gue setiap hari, dia bisa melihat itu adalah kok nih orang kenapa ya gitu, jadi kayak gini sekarang, kayak gitu aja sih. Salah satunya. Itu salah satunya ya. Berarti mungkin ada beberapa lagi yang belum bisa diceritakan. Iya, atau mungkin kayak too complicated untuk diceritakan sekarang kali ya. Oke, baiklah. Sebenarnya lowest point-nya tadi tuh belum udah sih ya, dari yang kesepian itu. Cuma mungkin ada gak sih Kak momen lain yang kakak tuh momen lain yang mungkin kakak merasa benar-benar down? Di masalah gue yang 18 tadi, masalah gue kan di lingkungan sosial yang ini nih, di A misalnya. Gue punya lingkungan sosial lain yang B. Tanpa mendengarkan penjelasan gue, lingkungan sosial gue yang B, yang dulu gue anggap orang-orang ini adalah tier 1 dari persahabatan gue, yang menurut gue, yang diharapan gue tuh kayak ini adalah orang-orang yang akan stick with me forever. Mereka juga ninggalin gue saat itu. Jadi mereka juga blame gue untuk apa yang terjadi di momen itu, which is gue gak masalah karena emang itu ada part salah gue. Tapi kenapa lo gak bisa sebagai teman dekat, kenapa sih kita gak bisa kayak omongin dulu? Kenapa lo semua terlalu takut waktu itu untuk kayak nanya, lo kenapa sih Sin, kenapa lo kayak gini gitu? Karena gue dengar dari belakang semua. Dan jujur itu step gue kencang banget karena gue ada masalah di lingkungan gue yang A, dan gue pikir lingkungan gue yang B ini adalah rumah gue gitu jatuhnya untuk pertemanan. Tapi nyatanya yang gue dengar adalah mereka ngomong hal yang buruk tentang gue, dan mereka tidak di pihak gue. Gue gak minta lo semua di pihak gue gitu, tapi gue minta kalau emang lo ngerasa lo ada masalah sama gue, kita nih sahabat tahunan gitu, speak with me gitu loh. Dan pada saat gue tanya kenapa lo gak ngomong sama gue tentang hal ini, kenapa gue denger dari belakang omongan-omongan ini, jawaban beberapa orang kayak, ya kita takut kalau lo jadi marah, kita takut kalau lo kecewa. Ya gue kayak, gue lebih kecewa kayak gini lah gitu, gue lebih marah lo kayak gini lah gitu. Tapi ya again, untuk teman-teman gue yang mungkin kontar mereka denger ini, kayak kita udah baik-baik aja sekarang, udah gak ada masalah lagi. Cuma di momen itu, dari kejadian yang terjadi gitu ya, yang mungkin lebih sebenarnya titik beratnya di love life di antara pertemanan, gue malah lebih sakit karena gue ditinggal teman-teman gue nya dibanding karena love life itu sendiri. Jadi gue kayak lebih trauma merasa punya sahabat gitu loh. Di momen itu gue ngerasa kayak gila, ini sahabat-sahabat nomor 1 gue gitu. Berarti emang simply gak bisa lo percaya aja gitu. Mungkin itu kenapa gue jadi ngerasa kayak kesepian banget, dan gue jadi ngerasa gue low banget. Gue jadi kayak blame myself untuk gak stand up. Gue jadi blame myself, apa harusnya gue gak ngelakuin kejadian ini. Gue jadi kayak blame myself sedikit, kayak apakah seharusnya gue justru gak nunggu mereka nanya, gue langsung jelasin aja. Ya cuma saat lo lagi hiruk pikuk ricuh di otak lo dengan masalah yang terjadi di satu lingkungan, harapan lo teman-teman lo bisa reach out juga tanpa gue harus reach out dulu gitu. Bukannya gue berharap mereka reach out gue, tapi gue berharap mereka dulu lebih sabar sedikit untuk menunggu gue
menjelaskan dari sisi gue gitu. Jadi mungkin itu salah satu lowest point gue juga sih. Perasaan kakak pada saat kakak ditinggalin tuh gimana kak? Bukan ditinggalkan secara langsung kan, cuma pelan-pelannya itu. Ya kayak kita semua jadi menjauh loh gitu, Iya. jadi kayak drifting apart gitu. Kesepian udah pasti, lonely udah pasti, karena gue ngerasa kayak ya itu tadi, mereka adalah orang-orang yang gue grow up with, jadi kayak oh segini doang gitu kayak loyalitas kita gitu. Tapi ya balik lagi, di saat itu kita semua masih terlalu muda untuk mungkin bisa merespon dengan baik, dan namanya manusia kadang denger A I U E O langsung ada judgement gitu. Dan karena orang tuh ngelihat gue bentukannya kayak gini, yang entah kenapa membuat mereka tuh selalu ngeliat kayak kesannya jadi kayak gue tuh pasti yang salah gitu, kayak bentukan lo tuh terlalu bold sih untuk kayak kesannya lo yang tertindas, kesannya tuh lo yang menindas, selalu kayak gitu loh case-nya. Gue jadi kayak, nah di momen itulah gue ngerasa kayak ya harusnya bukannya sahabat-sahabat gue, lu pada harusnya bisa lebih ngerti gue ya. Kok lo gak ngerti gue sih? Ya baik lagi gue jadi kayak dihancurkan dengan ekspektasi gue sendiri sih. Jadi gue tidak sebenarnya responnya menyalahkan mereka kalau sekarang. Cuma gue menyayangkan aja mereka waktu itu responnya gak dewasa, dan gue juga responnya belum bisa dewasa, sehingga mengakibatkan perpecahan di antara pertemanan yang seharusnya menurut gue tuh gak perlu. Karena sebenarnya ibaratnya close friend gue yang B ini gak kenal sama close friend gue yang A gitu. Mereka ini tidak di satu circle, tapi masalah gue di A tuh sampai nyangkut-nyangkut B ini sampai ikut pada cabut gitu. Jadi gue kayak, gue feeling lonely aja sih. Kayak yang paling gue rasain adalah gue merasa kayak sedih, pasti, kesepian, marah tadi yang gue bilang. Mostly mungkin marah ya, gue orangnya agak marah soalnya. Sama ya wondering aja sih jadinya gue waktu itu. Kayak oh apa mungkin bener ya people come and go gitu, even your closest friends gitu. Jadi di situ mungkin lah hari dimana gue menyadari bahwa kayak people tuh come and go, itu real sin. Even orang yang udah tumbuh sama lo mungkin more than 5-10 tahun gitu. Perubahan apa aja sih kak yang kakak laluin nih setelah masalah yang 2018 ini? Pertama gue jadi orang yang lebih ngeprioritasin diri gue sendiri. Kalau orang bilang kayak jangan jadi egois, menurut gue lo harus jadi egois. Sometimes lo harus egois gitu. Kenapa? Karena mementingkan orang itu penting, empati itu penting. Tapi kalau lo kehilangan diri lo karena lo mementingin orang lain, gunanya apa gitu? Kayak you lose yourself trying to help others, itu means nothing jadinya gitu. Ngapain lo bantu orang kalau lo kehilangan diri lo sendiri? Betul. Jadi menurut gue lo gak bisa menyamaratakan bahwa karena lo ngeprioritasin diri sendiri berarti lo egois. Menurut gue itu perspektif yang sangat sempit gitu. Kayak lo rasain dulu gitu, mungkin baru lo bisa mengerti kenapa sometimes orang harus egois. Kedua, ya people come and go. Itu adalah satu hal yang gue, jadi gue sekarang kalau ada saya teman dekat, tiba-tiba gue punya teman dekat banget. Ini kok gue cerita nggak apa? Nggak apa-apa. Oke, jadi gue punya teman dekat banget. Dia adalah seorang kakak rohani gue dulu, kakak gereja gue lah dulu. Nah, dia orang yang menurut gue step up ngegantiin figur bokap selama gue growing up gitu. And then one day dia menikah gitu dengan perempuan yang gue juga kenal dekat gitu. Cuma emang gak bisa dipungkiri saat seseorang udah menikah, iya pasti ada tangga prioritas yang berbeda. Pasti ada kebiasaan gue dan dia yang berubah. Dia udah gak bisa sepenuhnya selalu ada kalau gue lagi sedih atau lagi down gitu. Dan pada akhirnya itu membuat gue mulai drifting apart. Padahal dulu gue pernah kayak dia belum tahu ini deh. Jadi kalau tadi nonton ini mungkin dia baru tahu sekarang. Gue tuh pernah ngomong ke nyokap gue satu kali bahwa kayak, Mam, kalau seandainya suatu hari aku menikah, aku maunya dia yang walk me down the aisle gitu. Gue maunya dia yang nganterin gue ke pasangan gue. Karena dia banyak banget ngebantu gue untuk gak kehilangan diri gue di saat itu semua orang lagi ninggalin gue. Di 2018 salah satunya. And then karena dia udah menikah, sekarang kita kayak drifting apart banget. Tapi gue udah gak kecewa gitu. Ya sometimes gue sedih kalau mikirin itu kayak. Tapi gue udah mengerti bahwa people come and go, they have their own priorities. Dia bukannya benci gue, dia bukannya gak sayang gue bukannya gak sayang dia, gue gak sakit hati. Tapi ya orang punya timeline dan orang punya hidupnya masing-masing, jalannya masing-masing. Itu dulu hal yang gue gak bisa mengerti. Sekarang sejak kejadian itu gue bisa mengerti bahwa ya udah gitu. That's just how life is gitu. Dan gue jadi orangnya lebih it is what it is. Kayak it's okay, it is what it is. Kayak hidup lo gak berhenti hanya karena satu orang. Lo gak mati karena satu orang, lo gak mati karena 10 orang. Kehilangan 30 orang gak bikin lo mati. Kehilangan satu orang apalagi. Putus cinta gak bikin lo berhenti hidup. Gagal gak bikin lo
harus menyerah. Jadi gue jadi lebih apa ya? Gue jadi lebih ambisius kali ya. Jadi lebih optimis. Yang In penting a sense. jangan kehilangan diri sendiri sih ya. Itu sih, itu yang paling penting ya. Kayak karena ya kehilangan diri sendiri itu hal yang paling sering ditemuin kan sebenarnya. Betul. Orang galau jadi kayak orang kehilangan pasangan jadi kehilangan diri sendiri kayak. Betul. Woi, kalau lu have a root of who you are gitu loh. Kayak stand on the steady ground of yourself dulu sebelum lu depend sama orang lain atau lu gak akan bisa menyayangi orang lain tanpa lu menyayangi diri sendiri. Betul. Denger ya Sobat Nadir semua. Asik. Ini berlaku untuk gue personally ya, belum tentu sama ke kalian guys. Jadi maaf jangan terlalu diambil hati banget, tapi kalau emang cocok lakukan. Oke. Kak, apa aja sih Kak yang Kakak lakuin untuk ngalihin perasaan Kakak pada saat itu? Apa nih? Coba pernah gak tahu deh. Ini buat Sobat Nadir dulu. Oh ya buat Sobat Nadir yang mungkin belum tahu karena kamu tuh kita udah banyak ngobrol ya. Iya betul. Ya banyak lah ya, salah satunya menyibukkan diri udah pasti. Mungkin buat orang-orang yang kenal gue di real life, mereka tahu betapa gue sibuk kerja. Gue tuh udah kerja dari gue semester 1 kuliah. Jadi gue sangat teramat menyibukkan diri. Itu adalah hal yang gue suka. Jadi saat gue sedih, kayak pelarian gue tuh salah satunya ke kerja. Itu kayak nomor 1 banget. Dan kerja itu ya of course makes me happy. Karena kayak lo ketemu relasi baru, lo mengembangkan diri lo secara skill dan personal juga gitu. Dan lo dibayar. Betul. Lo dibayar. Itu gak usah salahin sih. Gak bisa dipungkiri. Betul. Uang adalah penting. Betul. Money cannot buy happiness, bohong. Happiness gue bisa dibeli pakai uang. Sebagai fan girl ya kan. Betul. Satu itu kerjaan menyibukkan diri. Kedua ya dengan fan girling sih. Menurut Kakak asik. Seberapa fangirling itu ini gak sih Kak, relevan gak sih Kak kepada kesepian? Relevan banget lah. Kenapa Relevan tuh? banget. Kalau menurut Kakak? Tapi mungkin konteksnya beda-beda ya. Iya. Cuma kalau untuk konteks gue, fangirl mungkin jadi salah satu ranah orang karena mereka bisa ngedistract dengan kayak banyaknya konten, banyaknya event. Kita nggak bisa pungkirin K-pop event itu banyak banget. Nggak cuma yang resmi dari artis-artisnya atau dari agency atau labelnya, tapi kadang kayak fans juga bikin event-event kayak gitu kan. Jadi saat lo ngerasa kesepian dan lo pernah gini nggak? Kayak lo ketemu orang yang menyukai hal yang sama tuh langsung nyambung. Betul. Kayak kita setengah jam yang lalu. Betul, langsung kayak kita udah kenal 10 tahun kan, kayak gitu. Nah, jadi saat orang ngerasa kesepian dan mereka tuh punya kayak idol, nggak harus K-pop ya, mungkin West Idol atau Indonesia juga mungkin. Betul. Mereka jadi mungkin denger lagunya bikin gak kesepian, nontonin kontennya sesimpel nonton kontennya mungkin bikin mereka seneng, atau beli merchandise-nya gitu. Itu funnily dan kayak how crazy it sounds, kayak itu tuh bisa bantu kesepian lo gitu. Belum lagi dengan lo ke eventnya gitu, lo bisa lihat mereka secara langsung, atau lo mungkin punya teman-teman baru yang ini satu kesamaan, satu hobi gitu. Dan itu jadi teman-teman baru lo. Itu sangat bisa mengobati kesepian banget menurut gue. Ini gak sih Kak, kalau misalkan Kakak sosial baterai yang lagi abis gitu, terus tiba-tiba ketemu sama fangirling, naik lagi nggak? Iya, kayak ketemu satu frekuensi gitu kan. Kayak gila, kita suka hal yang sama. Kayak kenapa lo suka ini, kenapa lo suka ini. Kayak lo jadi pengen ngobrol, kenapa lo bisa sama-sama suka orang ini misalnya, tanpa lo sebelumnya kenal gitu loh. Jadi kayak there's a lot to talk about with each other gitu. Dan itu menurut gue sangat teramat menyenangkan. Gue mau kasih tadi kita aja. Waktu zaman COVID, kita semua lagi kayak di rumah doang kan. Betul. Dan ya konten of course help a lot. Satu kali gue kena COVID. Dan gue kena COVID itu di Delta. Jadi yang lumayan parah. Dan gue barengan dengan tipes. Jadi gue kayak 40 harian baru negatif. Gila, itu bener-bener menurut gue sebulan lebih. Itu menurut gue kayak salah satu momen gue kayak puji Tuhan gue hidup gitu kan. Karena kayak COVID kan dulu harus minum vitamin C. Sedangkan tipes tuh katanya gak boleh vitamin C karena ngurangin air. Jadi gue tuh gentrok gitu loh kayak obatnya. Dan gue tuh main Twitter banget kan. Untuk K-pop stan pasti lo semua main Twitter gitu. Karena info tuh cepet banget. Lucunya adalah di momen itu orang-orang yang mengirimkan gue gak pernah minta dikirimin sesuatu. Tapi kan lo akan senang saat orang inisiatif ngirimin lo sesuatu ya. Betul. Ada yang ngirimin gue merchandise, ada yang ngirimin gue kue, ada K-pop fan girl yang kayak dia dokter, dia kirimin gue vitamin dan obat-obatan. Itu adalah orang-orang yang gue gak pernah ketemu. Gue hanya temenan sama mereka lewat Twitter. Karena sama-sama suka NCT waktu itu. Dan mereka ngirimin gue
berbagai hal ini yang menurut gue gila, itu gue tersentuh banget sih. Kayak maksudnya gila, kayak kita tuh gak pernah ketemu loh gitu, tapi lo bener-bener effort untuk ngelakuin ini ke gue dan membuat gue jauh lebih semangat dan senang. Dan itu kan somehow heal your loneliness gitu loh menurut gue. Betul, gitu. betul. Tapi emang Fangirling itu termasuk yang mengobati kakak banget ya. Banget, kayak bond gue dengan NCT itu kayaknya, temen gue pernah ada yang ngomong gini, kalau lo itu bumi, matahari lo tuh NCT ya, kalau nggak ada NCT lo nggak berputar. Betul. Apalagi yang namanya Hey kan udah cocok kan, matahari kan. Cocok, Haechan. Tapi gue Taeyong sih nomor 1. Oke, tetep aja ya. Sama Mark ya. Haechan juga sih. Gimana ya? Sekarang berapa tuh membernya NCT? 26 dari yang harusnya 30. Iya, jangan gitu dong. Sorry banget, gue tim OT 30. Sama. Soalnya kayak konten 2020 itu sangat-sangat amat mengobati segala macam persoalan hidup. Mana kita lagi COVID kan? Iya. Dan dengan mereka segitu banyaknya tuh kayak gitu. Kalau orang minta konten, kita kayak malah cukup, udah kebanyakan, sabar, belum selesai. Sampai aduh, bener lagi. Parah, terlalu banyak sih, tapi nggak apa-apa. Aku bangga banget sih. Gue bangga betul. Dan gue bangga juga dengan yang udah nggak di NCT dan sekarang udah mengejar karirnya solo dan di grup lain kayak. Dan buat yang Jungmin yang nggak jadi debut karena masalah kesehatan, gue juga justru kayak semoga dia cepat sehat dan bisa debut di lain waktu bersama SM. Kak, kan ini kita udah bahas Lost Point, kesepian ya. Apa sih Kak hal yang paling bahagia yang Kakak pernah laluin? Ketemu NCT. Kapan pertama kali Kakak ketemu NCT? Pertama kali gue ketemu NCT itu gue nonton NCT 127 The Link di Singapura. Wah, gini guys, kalau kalian mau tahu tentang gue itu nggak pernah jalan-jalan ke luar negeri. Jadi gue nggak berasal dari keluarga yang ekonominya baik gitu. Jadi that's why gue kerja dari gue kuliah kayak gitu. Ya puji Tuhan sekarang gue bisa membantu keluarga gue gitu. Tapi dulu enggak. Jadi kalau gue mau ke luar negeri tuh pertimbangan gue banyak. Kayak aduh gak murah lagi ke luar negeri gini-gini gitu. Bener-bener. Nah even sekarang gue udah membaik pun ekonominya, gue tetap hanya ke luar negeri kalau menonton NCT. Jadi gue menginjakkan kaki gue di Asia ini ya, di Korea, di Thailand semuanya itu karena ada konser NCT. Jadi tanpa mereka mungkin gue nggak travel around gitu. Jadi pertama kali gue ketemu itu di The Link Singapura. Gue nonton mereka live pertama kali di situ. Dan setelahnya kalau mau sebutin agak banyak banget gue nonton konser mereka, jujur. Perasaannya tuh pertama kali nonton gimana? Wah, itu 1 hari setelah ulang tahunnya Taeyong. Taeyong itu adalah leadernya NCT yang paling gue suka. Ya karena gue masuk lewat dia. Dan thankfully sampai sekarang gue masih kayak dia yang nomor 1 banget buat gue gitu. Dia inspire gue a lot banget soalnya. Perasaan gue itu adalah itu ada satu momen dimana semuanya tuh nyanyi happy birthday ke Taeyong gitu. Karena itu bisa ulang tahun dia kan. Gila, gue nangis banget sih karena gue kayak mereka tuh gak cuma ada di layar, mereka itu ada di depan mata gue dan mereka tuh real, ngerti kan? Dan gue bisa nyanyiin Taeyong happy birthday. And then ngeliat interaction mereka, kayak saat lo ngeliat mereka lagi sebutannya ment ya aja, like kayak ngomong-ngomong nggak lagi nyanyi gitu, terus mereka bercanda sama each other, gue tuh bener-bener ngeliatnya kayak gila, mereka ini cuma kayak segerombolan laki-laki yang tumbuh besar bareng, berlatih bareng, sampai mereka jadi sekeren ini dan kerja bareng aja. They're just a bunch of friends gitu loh. Dan ngeliat itu tuh somehow bikin gue seneng aja gitu. Kok gue yang mau nangis ya? Ada adegan sedih karena ternyata gak menyangka sepenting itu ya. Iya, bener-bener. Karena Taeyong menurut gue inspire gue banget sih. Dia membuat gue, kalau orang mikir gue mau sebelum kita lanjutin tentang pembicaraan ini, gue cuma mau kayak kalau di depan bilangnya kasih tahu di depan bahwa kayak tidak semua fan girl itu impiannya mau nikahin idolnya. Karena gue for a fact enggak romantically love them. Kayak kalau dibayangin pacaran sama Taeyong, gue kayak gak bisa, gak cocok. Dia emosional, gue orangnya keras, jadi kayak enggak dulu gitu. Maksudnya kayak bercandanya kayak enggak gitu. Maksudnya enggak semua orang tuh pengen nikahin mereka. Kalau kita ngomong kayak kalau bukan Jaehyun ibaratnya gue gak mau nikahin lo, itu tuh cuma mungkin buat beberapa orang itu asbun aja. Betul. Gitu. Gue tuh justru ngeliat mereka lebih kayak gue terinspirasi aja dengan kerja keras mereka. Atau satu hal ini yang belum pernah gue bongkar adalah Taeyong tuh pernah kena masalah dan dijudge banyak banget orang kan. Iya. Tapi somehow dia tuh get up gitu. Nah gue adalah orang yang dulu waktu kena masalah di 2018 dijudge hampir sama satu fakultas gue kali ya yang kenal gue gitu. Jadi dia tuh jadi membuat gue ngerasa kayak
dia aja ambil disorot kamera, dijudge segitu banyak orang, dia get back up. Sinta malu kalau lo tuh cuma dijudge sama lingkaran lebih kecil dan lo nyerah kayak gitu. Betul. Jadi mungkin awal mula gue jatuh sama K-pop selain karena performance mereka, karena kayak gitu-gitunya gue ngeliat mereka tuh kayak role model gitu loh untuk menghadapi masalah hidup. Betul. Haechan juga apalagi kalau lu nonton dokumenter mereka di Disney tentang hidup mereka yang dulu susah, gue udah kayak bener-bener nangis. gue nangis banget sih. Gak kuat. Pas cita-cita Jungwoo gue kayak bener gak kuat total. Tapi itu beneran merinding kan. Merinding banget sumpah. Ayo. Kayak ternyata hidup idol tuh tidak semudah itu. Betul. Ya hidup semua orang yang di depan kamera tidak semudah itu. Betul. Bahkan mungkin orang-orang biasa yang ngepost story-nya katanya happy terus, Betul. kita nggak tahu di belakangnya ada apa. Jadi betul. apalagi idol. Dan gak usah dipungkirin karena cancel culture-nya Asia tuh gede banget. Jadi kadang gue tuh ngeliat mereka kayak astaga, mereka ini cuma manusia, coy, jangan harap mereka tuh sempurna. Gue kadang kalau ngeliat kekurangan mereka ya, gue bukannya sedih atau kecewa, malah ya udah emang dia. Gue malah kayak justru sisi positif lo bisa jadi pembelajaran gue dengan realistis, karena ternyata lo tuh nggak sempurna gitu loh. Iya, kayak betul. Oh lo sama gue tuh sama aja, kita cuma beda bidang aja gitu. Betul. Itu justru bikin gue makin idolize mereka gitu, kayak ya you're just human juga gitu. Ada gak sih kata-kata untuk NCT? Asik. Untuk Taeyong, Mark. Fun fact, gue udah pernah ketemu Taeyong. Yaudah, Personally. ini jangan sampai. Buat NCT, thank you for saving lots of life, not just my life, but a lot of other people out there. Thank you for existing. I know it's not an easy journey for all of you guys, but we are always here. Kayak mereka juga suka bilang mereka ngerasa kesepian. They sometimes feel lonely, kayak we know, we feel that too. Kayak you guys are not alone, and we are sorry that we cannot help you all directly like how you all help us directly. I hope one day we can work together. That's my dream. Let's work together. I'll protect you guys. Oke, aku pengen balik lagi sedikit, boleh gak sih Kak? Boleh. Hubungan kakak sama keluarga oke? Oke nggak ya? Gue sama nyokap gue oke banget. Gue sama nyokap gue deket banget. Gak ada hal yang nyokap gue gak tahu. Sampai hal tersensitif yang ibaratnya diomongin sama orang tua itu sensitif banget, di gue tuh gak ada kalau ke nyokap. Nyokap gue tahu semuanya. Sampai ke password handphone, Instagram dia tahu. Gak ada yang gue tutupin dari nyokap gue satu hal pun. Sama keluarga, gue tinggal sama keluarga besar. Sama keluarga besar gue yang lain, keluarga besar nyokap ya. Ya fine aja. Sama bokap, it's getting better. It's still hard sometimes, tapi kayak it's getting better lah. Gue sudah lebih bisa untuk ya dewasa lah sih. Gak, gimana pun dia tetap orang yang nyokap gue pilih kayak gitu. Ya, karena gue sayang banget nyokap gue, jadi I respect her and her choice. Ada nih kata-kata untuk apa? Mama, Wow. papa dan keluarga lainnya. Kata-kata buat nyokap gue ya. Makasih udah jadi nyokap terkeren dan tersantai yang ada di dunia ini, yang bisa gue ceritain segalanya dan gak ngejudge gue. Makasih karena selalu mau dengerin Sinta dan mentingin Sinta, dan bahkan selalu minta Sinta untuk mentingin diri sendiri juga tanpa harus terlalu khawatir tentang dia sendiri gitu. Gue sayang banget sama nyokap gue, banget. Kayak sometimes gue akan mikir kayak, Mom, you are the firework in my empty town gitu sih. Itu buat nyokap gue sih. Menurut kakak seberapa penting sih support system Di hidup? Untuk kakak nih, untuk kakak sendiri. Penting banget sih. Walaupun lo cuma punya diri lo sendiri in the end, tapi lo gak bisa memungkiri bahwa support system itu tetap perlu ada. Karena manusia itu manusia sosial, jadi kita tetap perlu orang lain. Enggak harus, iya bisa orang tua lo, bisa teman-teman lo, bisa orang-orang kantor lo, bisa idol lo. Itu tuh mau support system gitu. Jadi menurut gue penting banget, karena tetap gimana pun lo merasa lo kuat sendirian, in the end of the day you still need someone gitu loh. Betul. Tapi bukan berarti lo boleh bergantung 100% sama orang itu ya. Betul. Tolong diingat teman-teman. Betul.
Kak, harapan kakak nih untuk kedepannya apa nih Kak? Impian gue Iya, impian, harapan, goals mungkin. mau bisa kerja sama NCT. Itu juga sih. Itu Bahkan bener-bener ibu saya mau. iya, itu bener-bener kayak Betul. impian gue yang sedang gue pupuk dan mulai. Lo nggak bisa Semoga. cuma pengen-pengen doang. Betul. Lo boleh manifest, tapi lo harus ngelakuin usahanya. Dan gue sudah menjalankan usaha-usahanya. Iya, doain aja. Itu satu impian gue pengen kerja bareng sama mereka. Iya, mungkin bikin karya bareng atau bisa collab sama mereka or something. Gue adalah orang yang bekerja di belakang layar, jadi gue lebih pengen create something sama mereka sih gitu. Gue pengen banget professionally know them gitu loh. Jadi nggak cuma sebagai fan girl. Gue tuh pengen membuktikan bahwa as a fan girl lo tuh tetap bisa profesional. Betul. Gitu. Nah ini yang kadang orang tuh nggak bisa lihat gitu. Sedangkan menurut gue bisa banget kok gitu. Karena ya gue pernah ketemu salah satu member NCT dan dalam mode profesional, dan gue profesional banget sampai si member ini ngiranya gue ngefans sampai ending baru pas kita ngobrol dia baru tahu bahwa gue ngefans gitu. Karena gue santai parah kayak bener ya lagi kerja dulu gitu. Jadi gue pengen banget bisa kerja sama mereka sih one day. Amin, semoga tercapai karena amin pokoknya. Amin. Kamu ikut amin kan? Aku aminin. Amin. Sama mungkin kalau boleh jujur gue pengen pindah negara. Aku pengen banget tinggal di Korea guys. Sumpah itu negara resonate banget sama jiwa aku. Soalnya gue udah pengen pindah ke Korea sebelum gue suka K-pop. Fun fact-nya. Tapi emang Korea emang ya ini sih ya, aku belum pernah kesana, cuma ya semoga ya. You can see lah ya dari Amin, orang-orang, amin. Betul. orang-orang. Betul. Ada yang mau dipromosiin gak nih Kak? Ada, gue mau promosiin sesuatu. Jadi teman-teman dengerin Tap, single terbarunya Taeyong. Dia baru ngeluarin album namanya Tap. Dengerin, ada 6 lagu isinya. Tap, Muntur, Ups and Down, 8, 40, 404, Loading, sama satu lagi Runaway. Dengerin karena albumnya bagus banget. Jadi please go listen to Taeyong's new album. It's a really masterpiece. Yang paling kakak suka lagunya apa? Susah banget. Pilih satu. 404 Loading mungkin. Kenapa tuh? Karena itu kayak lanjutan dari lagu sebelumnya. Oh iya. 404 Not Found di album sebelumnya. Jadi gue suka banget aja yang ini. Dan karena gue nonton konser solo dia kemarin, gue amazed banget sama konsep stage-nya di lagu itu. Kayak tiba-tiba dia terbang gitu, kayak jalan di atas cahaya gitu. Gue bener kayak wow. Dan di momen gue nonton konser itu, lagunya tuh belum keluar. Jadi kayak listening party-nya tuh on the spot gitu loh. Jadi di situ gue kayak gila, bagus banget nih lagu. Kayak gue kena banget. Tapi kalau untuk selera, mungkin gue paling suka Tap. Karena gue suka lagu-lagu noise music gitu, dan Tap tuh agak noise music gitu. Dengerin guys, gak akan menyesal. Dengerin ya. Harus ya guys, harus dengerin di mana nih? Di mana? Di bisa semua dengerin? platform musik ada, tapi coba nonton MV-nya dulu aja di YouTube. Tapi lo bisa denger juga di Apple Music, di YouTube Music, dan semua platform musik yang ada, yang lo pakai. Dengerin ya guys, asik. Oh, satu lagi, dengerin juga NCT guys, dijamin gak akan nyesel, please. Dan NCT Dream bentar lagi mau comeback mini album. Tolong ditunggu ya. Malam ini ada konten yang keluar Dream X Dream. Tapi kan ini gak malam ini keluarnya ya. Tanggal 2 Maret ini ada Dream X Dream keluar di YouTube. Jangan lupa ditonton. Asik. Ini udah mau ending nih. Tapi aku ini dong Kak, positive quotes. Positive quotes dari gue. Be yourself, be confident, do what you wanna do in life, have big dreams, don't let others drag you down, and life won't always be easy, but have strength and be grateful always. Oh, sama gue mau kasih satu quotes lagi dari Mark Lee, boleh gak? Boleh. Jadi Mark Lee adalah salah satu member NCT yang pernah ngasih quotes ini, dan gue suka banget dengan quotes ini. Ini quotes yang berbelit, tapi kalau lo pahami maknanya ini bagus banget. The possibility of all those possibilities being possible is just another possibility that can possibly happen. From Mark Lee. Terima kasih banget ya Kak Sinta udah ngeluangin waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol. Berbincang-bincang. Betul. Justru gue makasih banget ke Nadir Podcast sudah dikasih kesempatan buat ngobrol di sini. Kak, aku punya sesuatu nih Nadir. Apa tuh? Kaos dari Nadir. Harus dipakai ya. Ini akan gue pakai langsung, nanti gue foto dan akan gue post ya. Oke, siap. Ini dibuka kali ya, Boleh. buat menunjukkan isinya.
apa tulisannya? Obrolin aja. Bener kan? Bener banget. Semua harus diobrolin aja. Bener banget. Komunikasi itu penting guys. Jadi Betul. jangan takut untuk ngobrol. Betul. Thank you banget ya Nadir, ini akan gue pakai pas Siap. dengan ukuran gue ini. Oke, kita foto dulu gak sih? Boleh, Harus boleh. dong. Foto dulu. Oke, makasih ya Kak. Bener-bener terima kasih banget nih udah ngeluangin waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol bareng kita. Aku juga makasih banget buat Nadir Podcast. Gak apa, aku senang banget bisa ngobrol-ngobrol di sini karena aku suka ngomong ke orangnya. Oke, kita tunggu part selanjutnya bersama Kak Sinta. Oke, ditunggu part selanjutnya ya. Jangan lupa tunggu Sinta dan Rira akan menemani kalian lagi. Asik. Oke. Terima kasih Sobat Nadir yang telah menonton episode hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan episode selanjutnya. See you. See you. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi